Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sehat Bapak-bapak? Ibu sehat ya? Alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala berkahi kesehatan kita, termasuk ketika sore hari ini, malam hari ini kita menunaikan sholat maghrib, lanjut pengajian, lalu lanjut lagi sholat isya. Itu menjadi amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberatkan timbangan kebaikan kelak di yaumul kiamah dan menjadi sebab masuk surga. Semua sepakat pengen masuk surga nggih Bapak Ibu? Oke. Pengen banget nggih Bapak Ibu. Semoga Allah ijabah, Allah masukkan kita semua, keluarga kita, anak turun kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan mendidik anak, mendidik putra, baik laki-laki maupun perempuan, itu menjadi sesuatu yang sangat penting betul dalam agama kita, bahkan diagungkan betul dalam Islam. Allah menyebut-nyebutnya di dalam Al-Quran. Proses ibu ngurusi anaknya, proses ibu mulai sejak hamil, melahirkan, lalu menyusui anaknya menikah, putranya menikah, itu amat sangat tinggi kedudukannya di dalam Islam. Kalau kita menyadari betapa tingginya kedudukan itu Bapak-bapak, ibu-ibu, maka kita akan melakukannya dengan sepenuh hati, meniatkannya untuk Allah, meniatkannya untuk ibadah. Saking tingginya kedudukan itu Bapak-bapak, ibu-ibu, maka Allah mewajibkan para anak-anak itu untuk birrul walidain. Ketika seorang anak harus birrul walidain, itu harus ingat kenapa mereka harus bekti sama bapak ibunya, khususnya kepada ibunya. Karena ibunya dulu telah mengandungnya, lalu telah melahirkannya, telah menyusui sampai menyapih. Ngapunten ibu-ibu, hamil, melahirkan, nyusui niku berat napa ringan? Berat. Tapi beratnya itu jenengan harus menyadari beratnya itu dicintai oleh Allah. Kalau kita menyadari urusan yang berat dan itu dicintai oleh Allah, menjadi sebab kemuliaan dunia akhirat, purun apa mboten nglakoni? Kok mboten sepakat? Purun apa mboten nglakoni? Purun. Simbah-simbah purun gadah putra malih? Pun mboten nggih, Mbah. Pun mboten saged nggih, Mbah. Terus untuk apa saat saya ngaji pendidikan anak terus bahas tentang hamil, menyusui dan sebagainya itu? Nggih, untuk memberi wasiat kepada anak cucunya. Jadi penting generasi tua memberi wasiat kepada generasi muda. Yang diwasiatkan apa? Yang diwasiatkan adalah ajaran Islam, sehingga proses hamil, melahirkan, menyusui itu menjadi proses yang diniatkan betul dalam rangka ibadah. Sebagaimana doa kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikrar kita dalam surat Al-Fatihah, hanya kepadamu kami beribadah. Maka termasuk ngurusi anak-anak kita, bapak-bapak, ibu-ibu, itu harus kita niatkan dalam rangka ibadah, ta'abud, menyembah kepada Allah Ta'ala.
Kalau seperti itu urusannya nanti menjadi enak. Kalau ringan sih mboten. Hamil niku ringan apa mboten, Bu? Mboten. Melahirkan menika ringan apa mboten? Mboten. Menyusui mboten. Tetapi kita nggak boleh menyalahkan situasi itu. Tetapi kita harus semakin mantep bahwa memang ya seperti itu. Nggih mboten? Cobi kalau jenengan mengke maos Quran surat Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Alasannya apa Bapak Ibu? Alasannya adalah ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Hamil muda sama hamil tua berat mana Bu? Pas tua nggih. Badhe murep ra iso? Mboten sakit nggih? Badhe miring nggih lara, badhe melumah nggih wabot sanget. Terus nek kula mirsani istri kula ngandung 3 kali niku ya Allah, betapa beratnya ibu saya dulu itu. Saya langsung kelingan ibu, langsung keinget ibu. Jadi mungkin dulu namun diceritani, ayo birrul walidain, ibumu dulu sudah berat betul, dereng kebayang beratnya kayak gimana. Ketika punya istri 3 kali hamil, Masya Allah, betapa berat betul mengandung sampai melahirkan. Cukup napa dereng? Dereng. Menyusui berat napa mboten? Berat. Tapi berat menika kalau kita lakukan dengan keimanan, maka ketemunya sabar, ketemunya bisa syukur. Karena kita yakin beratnya itu, dan kita kalau melakukan dengan ridho, sabar, pasti Allah berikan kebaikan, dibales, diwales, bahkan di dunia Bu, nggak hanya di akhirat. Sejak di dunia Allah perintahkan anak-anak kita untuk bekti kepada panjenengan, gara-gara dulu sudah hamil, melahirkan, nyusui sampai nyapih. Maka bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, beratnya itu sekali lagi kalau dilakukan dengan iman itu jadinya nikmat. Kenikmatan itu urusannya angen-angen ngeten, besok pasti dapat ganjaran. Nggih mboten? Ganjaran itu bisa menjadi tiket surga. Beratnya insya Allah tidak akan kerasa kalau sudah masuk surga. Kalau sudah seperti ini kira-kira masih keinget mboten Bapak Ibu beratnya? Ibu-ibu keinget mboten? Abote hamil terus melahirkan dan menyusui niku terus kelingan mboten? Oh terus Bu. Maka kita doakan anak-anak kita. Kita doakan anak-anak kita agar Allah jaga, agar Allah beri hidayah. Nah, maka ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Jadi kalau ada orang kok hamil tapi malah mboten sakit, niku malah aneh. Karena memang Quran nyebutnya lemahnya semakin bertambah-tambah. Aku hamil loh, wah aku iso melayu tekan ngendi-ngendi. Hamil 8 bulan, 9 bulan, melayu itu saya kecang, wing gitu. Niku aneh gitu. Karena Quran mengatakan beratnya bertambah-tambah. Melahirkan itu nggih, beratnya sangat luar biasa. Maka dikatakan dalam ada sebuah kisah Ibnu Umar menika ditanya pas musim haji, ibu pas musim haji ada laki-laki yang gendong ibunya untuk haji. Pas tawaf digendong, pas sa'i digendong, lalu tanya kepada Ibnu Umar, apakah saya sudah membalas kebaikan ibu saya? Kata Abdullah bin Umar, apa yang sudah kamu lakukan sekarang gendong haji itu belum ada satu tarikan nafas ketika melahirkan. Dereng wonten.
Padahal pas melahirkan menika tarikan nafasnya berkali-kali dan beratnya sangat luar biasa. Belum bisa ganti. Berarti memang urusan melahirkan menika beratnya sangat luar biasa. Dan beratnya itu sekali lagi akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah melanjutkan dan menyapihnya dalam 2 tahun. Berarti masa menyusui menikah berapa Ibu? 2 tahun, lalu kemudian disapih. 2 tahun menikah, orang kalau baru lahir nggih, baru lahir menikah biasanya nek dalu tidurnya ibu niku dadi ruwet gitu Bu. Wis biasane sare penak niki bengi-bengi sithik-sithik tangi. Leres mboten? Untuk apa? Untuk menyusui. Bisa nggak sebetulnya ibu itu mau rodok ngawur sithik, moh wis tak gen nangis sak karepe. Saged mboten? Oh mboten nggih. Karena ibu ini, nek bapaknya mungkin rodok, Bu mbok wis. Karena bapak mungkin bapaknya malah mboten tangi mbiyen nggih. Pak, ayo Pak tangi Pak, kancani Pak gitu ya, kancani. Pak Bu kesel. Tapi ibu nggak bisa. Ibu nggak bisa. Ini sambil kita mengingat-ingat Bu, sambil jenengan ngiling-ngiling riyen di masa ketika hamil, melahirkan lalu menyusui. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya katakan bahwa proses-proses itu dalam Islam amat sangat diagungkan. Proses itu sangat dipuji betul di dalam agama kita ini. Kinten-kinten bayarannya itu di sisi Allah sangat besar kalau kita mempelajari ilmunya dan meyakini dalil-dalil dari Islam, sehingga kita melakukannya dengan sangat lapang saja. Padahal beratnya Masya Allah berlipat-lipat. Kalau kita menyadari ini berat tetapi Islam memuliakannya, normalnya bagi orang beriman akan melakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, kita akan membahas berkaitan dengan penyusuan Bapak Ibu. Dengan penyusuan. Masa menyusui menikah berapa tahun? Sempurnanya 2 tahun. Sebelum 2 tahun boleh nggak disapih? Boleh pada prinsipnya. Tetapi kalau mau dilebihkan angsal. Ini namun patokan mawon. Jadi penyempurnanya menikah 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun misal jenengan boten gage-gage ngrampungi, pada prinsipnya juga tidak masalah. Nah, ibu-ibu yang dipun rahmati Allah, ada hal yang sangat menakjubkan ketika ibu menyadari pentingnya penyusuan. Dulu Rasulullah Muhammad SAW itu juga disusui. Kalau di bangsa Arab itu budayanya adalah disusukan Bu, bukan ibunya sendiri. Jadi ada orang yang menyusui sehingga dikenal dengan ibu susuan. Nanti ada saudara sepersusuan. Kenapa demikian? Karena saat itu kampung Arab menika kota metropolitan ngoten lah. Sehingga untuk perkembangan bayi itu kurang baik lah. Maka anak-anak yang ada di Arab ketika mereka baru lahir ini diambil oleh wanita-wanita yang memang mencari anak untuk disusui. Nanti wanita ini dapat gaji dari keluarga ini. Ketika disusui dibawa kemana? Dibawa ke wilayah pedesaan. Jadi ternyata tinggal di pedesaan, urip ning desa niku penting. Urusannya apa? 2 minimal. 1 berkaitan dengan lingkungan yang masih asri. Terus kalau putra jenengan terus ketemu kebunan, terus ketemu sawah, terus ketemu kali niku, terus dolanane di sawah, kebunan dan sebagainya, itu pada prinsipnya itu akan memberikan asupan pendidikan yang sangat menakjubkan. Lingkungan yang masih asri. Tampilan tesih mboten? Tesih nggih. Wingking mereka wonten kali, jeburan wonten napa-napa nggih, selama aman nggih, selama aman. Mancing dan sebagainya. Artinya ada situasi alam yang masih asri. Yang ketika anak keluar dari rumah itu ketemunya situasi yang hijau, situasi yang masih lestari dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua,
tempat persusuan itu kenapa di wilayah pedesaan yang di saat itu kampung-kampung badui, kampung-kampung pedalaman, selain urusan lingkungan berkaitan dengan bahasa, Bapak. Napa? Bahasa. Perolehan bahasa. Anak-anak umur 1-2 tahun ini perlu betul perolehan bahasa yang baik. Ketika masa menyusui itu harusnya diajak dialog, diajak omong. Kalau di pedalaman itu lingkungan itu masih bicaranya dengan bicara yang fasih, bukan bicara sing napa kalau bahasane pasaran nggih. Bahasa pasaran, bahasa sing apik betul kalau di pedesaan menika. Tetapi ketika situasi itu tidak bisa dilakukan karena budaya di tempat kita tidak menyusukan ke orang ya Bapak Ibu, tapi disusui oleh ibunya sendiri. Maka itu juga menjadi pelajaran bagi kita. Seorang ibu harus menjadi madrasah pertama bagi anak dalam perolehan bahasa. Sehingga si ibu ketika menyusui sebetulnya ora oleh nyambi kali HP-nan. Maka diemutne nggih, putrane kali putune. Kalau pas nyusui ampun nyambi kali HP-nan. Karena nyusui niku kaya-kaya karo turunan kalih lenggah, anake meneng mawon. Leres napa mboten? Nggih. Karena anaknya diam, anaknya anteng. Ya memang begitulah. Anak menikah ketika mereka sedang menyusu sebetulnya mereka sedang mendapatkan asupan makanan, sekaligus yang kedua jiwanipun tenang. Cobi putra kalih nek misal pas nangis wah ketakutan disusu sama ibunya menang napa mboten? Menang. Karena di saat itulah mereka mendapatkan ketenangan betul. Jadi si bayi ini ketika merasakan dekapan si ibu, mereka ini merasakan situasi aman dan sangat nyaman karena lingkungannya masih sangat terbatas. Nah, karena terbatas inilah para ibu harusnya menyadari betul bahwa proses menyusui ini proses untuk pertumbuhan si bayi yang sangat luar biasa. Baik asupan secara zahir makanan bagi si anak, yang kedua asupan kejiwaan yang anak ini mendapatkan ketenangan. Anak menika ngrasakne nek ibuke kemrungsung nggih nderek kemrungsung. Kemrungsung niku napa, Bu? Nggih kemrungsung niku nggih. Wes pas nesu-nesu nyusui niku benten rasane gitu. Maka anak juga merasakan. Karena anak ini kinten-kinten yang dikenal pertama kali nggih ibunya. Maka asupan kejiwaan ini penting. Asupan kejiwaan di awal-awal ini penting. Lebih-lebih ketika di awal itu si ibu memperhatikan betul bahwa ini fase yang sangat penting untuk ngajari anak-anak. Nopo? Diajak omong. Karena ada ibu yang kadang berpendapat kan rung iso ngopo-ngopo. Dijak ngomong rung iso nanggepi. Ya enggak apa-apa. Justru di saat itulah si ibu harus mulai ngajak komunikasi, ngajak ngobrol. Pripun? Jenengan ngajak ngobrol pas nyusui niku pripun? Tole muga-muga dadi bocah soleh, diajak ngomong dhewe. Harusnya bapaknya paham. Wah, istriku stres iki. Enggak gitu. Karena memang yang diajak omong anaknya. Normal nggih kita ngajak ngobrol kalih bayi nggih. Wong bapake nggih ngoten kadang adik gemes bapak, padahal anaknya nggak ngerespon sama sekali misal. Tapi kita ajak ngomong. Tadi sudah mandi belum? Anaknya hanya ketap-ketap, kelap-kelip nih. Tetapi kita ajak ngomong. Nah hari ini karena ketap-ketap, kelap-kelap, ketap-ketip ya. Anaknya ngomong kelap-kelip, hanya namun kadang guyu, senyum. Itu bukan berarti kita remehkan dalam urusan perolehan bahasa. Tapi ngapunten, hari ini menika para bapak, para ibu karena urusane nggih merasa kathah urusan nyekelen apa? HP. Kadang lali, Bapak. Kadang lali di umur 1 tahun, 2 tahun ini diajak omong bahkan sambil nyusui saking antengnya si anak. Ginten-ginten sambil nyusui, sambil ngeten nggih. Maka istri saya sering saya tegur kalau kayak gitu. Ojo HP nanti selehno gitu.
itu kesempatan kamu ngusap anaknya, kesempatan mendoakan. Kudune nggih wonten mawon nggih critane kalau ibu kepada anaknya nggih. Le, muga-muga sesuk dadi cah soleh, dadi takmir masjid, makmurne masjid, wis pokoke cerita napa kemawon. Saged napa mboten? Saged. Dan padahal doa ibu ini mustajab. Kalau diawali dari muga-muga itu kan donga nggih. Itu doa. Maka kadang kayak tadi misal saya di belakang naik motor, anak saya di depan naik sepeda, Bu. Kadang nonton anak saya pertama itu, ya Allah, nonton angen-angen, ya Allah jenengan jaga ya Allah. Kelingan kelingan nek wayah nesu wayah marah kepada anak itu. Napa malah kalau pisal pas tidur ya kadang muncul, ya Allah muga-muga jenengan jaga. Apalagi ketika si ibu itu pada situasi sangat dekat dengan bayinya. Maka tolong Bapak Ibu-ibu diwasiatkan kepada anak maupun cucunya agar di masa-masa selesai melahirkan itu digunakan sebaik-baiknya untuk meneguhkan kebaikan, dikenalkan, diakrabkan dengan Allah, diakrabkan dengan Islam. Ngapunten, nek tenggen kula namine ngudang, nek teng mriki namine apa? Sami, ngudang nggih. Ngudang nika nggih pripun nek teng mriki ngudange pripun, Bu? Ninang ngoten. Daripada seperti itu, ada seorang ustadz yang cerita di wilayah, saya lupa, Afrika kayaknya, daerah Afrika. Nek teng mriki kan ang saling ngudang kinten-kinten pripun? Nggih, wow, ning nang gitu ya. Atau dan semacamnya lah. Beliau itu menyaksikan seorang ibu ngudang anaknya itu dengan ngaji, Bu. Dengan ngaji Al-Falaq, An-Nas, Kulhu, pripun ngudange? Kul huwallahu ahad, kalih di mane-mane. Allahus somad. Saged ta, Bu? Saged. Boten lazim, tidak orang anu iki aneh gitu. Ya kita yang membuat itu jadi umum gitu. Kita yang membuat jadi umum. Sekali lagi tadi, di masa-masa itu, di masa penyusuan, anak ini mendapat asupan yang sangat bergizi yang pertama, yang kedua mendapat asupan kejiwaan yang sangat luar biasa. Makanya sekaligus di masa itu saling ngudang saapi sholawatan nggih saged. Allahumma sholli ala Muhammad dan lain sebagainya. Napa ngaji jenengan hafal nggih? Kulhu apal nggih? Di bulan baleni mawon, di bulan baleni. Karena saking menjadi biasanya nek ngudang pripun jenengan nek ngudang pripun, Bu? Wonten sing maringi contoh. Nek ngudang putrane pripun? Tak lelo ledung ngoten. Nek misal tak lelo ledung niku artine napa? Tak lelo ledung. Niku napa artine? Mboten ngertos nggih, Bu. Nah, maka iya sama-sama ngudang, tapi Ustadz ini menceritakan saat itu, beliau takjub betul cara ngudangi tiang napa namine, seingat saya Afrika menika angsale ngudang kul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nek badhe tilagone nggih saged. Jenengan mireng nih imam-imam nek pas mau sing apik. Ah niku jenengan ikuti gitu. Napa jenengan mireng nih murotal terus dilakukan juga. Kalau kita sering dengar imam ada yang bisa melakukan Quran nggih, Bu. Sehingga sangat bagus sekali bacaannya. Nah, pada prinsipnya Bapak Ibu-ibu, kita sedang memanfaatkan waktu yang sangat spesial menika ketika anak itu berada di dekapan orang tua. Makanya saya sering nyindir istri saya, jangan hanya jadi lumbung susu gitu. Lumbung susu. Nek lumbung niku nggih wadah napa? Salah.
gentong. Jangan hanya jadi mesin penyedot susu. Niki rada kasar sithik. Kenapa? Gimana maksudnya? Mesin penyedot susu niki kados mesin. Padahal ini manusia yang bisa interaksi. Mesin ini kan nek wayah disuruh keluar nggih, metu cur ngoten. Nek wayah pengen diseni malih. Ampun kados mesin. Maka saya katakan jangan seperti mesin penyedot susu. Tapi gunakan di waktu 2 tahun itu betul-betul kamu itu seorang ibu. Kalau pas nyusui ya nyusui bener, dimanfaatkan betul, ajak dialog, ajak omong. Jangan sampai situasi itu nanti hilang lalu kita merasa rugi, terlewat masa-masa itu. Padahal Allah Ta'ala memerintahkan seorang anak untuk birrul walidain. Yang diingat-ingat adalah masa-masa itu, masa-masa hamil, masa-masa melahirkan, masa-masa menyusui sampai menyapehnya. Ngapunten Bapak Ibu-ibu, misal saja ada orang tua kok tidak mau ngurusi putrone di saat SD, SMP, SMA misal, atau setelah selesai menyusui itu, misal tidak mau ngurusi karena urusan apapun. Ternyata si anak juga harus tetap birrul walidain. Sing dieling-eling napa? Hamile, melahirkannya, menyusui nih. Jadi di masa itu masa-masa yang spesial betul loh Bapak Ibu. Sehingga anak itu betul-betul harus hormat, harus takzim sambil nginget-inget masa beratnya tadi. Karena setengah mati. Sinten sing purun Bapak Ibu? Wonten tiyang gendol bayi abote pinten? 3 kilo nggih. 3 kilo pinten bulan? 9 sasi. Cobi niki bapak-bapak gendol napa ngoten? 3 kilo ngoten digawa nanti-nanti. Repot betul niku. Siram digawa, badhe kerja dibeto, lenggah dibeto, mandi dibeto, buang air besar dibeto, sare dibeto. Ruwet betul niku urusane mesti. Tetapi yang dimampukan itu para ibu. Para ibu itu memiliki situasi yang sangat spesial. Nah, yang pertama ini berkaitan dengan asupan gizi Bapak Ibu. Dan yang kedua, ini juga berkaitan dengan asupan kejiwaan. Sehingga anak-anak akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan rasa tenang, sehingga nanti berdampak pada pertumbuhannya. Dan ternyata Bapak Ibu-ibu, nanti ketika anak semakin perlakuan di masa kecil ini dengan sungguh-sungguh, dengan kasih sayang, ternyata dampaknya di masa dewasa. Anak itu akan mudah memberikan kasih sayang juga kepada orang lain. Karena di masa kecilnya dia mendapatkan asupan kasih sayang yang sangat penuh. Di masa apa itu? Tadi di masa menyusui. Kemudian yang kedua, makanya tadi ya, HP perlu menjadi pantangan ketika ibu nyusui putranya. Nah jenengan niki saya yakin simbah-simbah menika pun gadah putra bahkan cucu gitu Mbah. Nggih, maka dikasih wasiat kepada putri-putrinya, putra-putranya agar nyusui anaknya dengan baik agar generasi penerusnya besok tambah sae. Kemudian berikutnya Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini trennya adalah mengganti ASI dengan napa? Susu kotak, ngoten nggih. Mengganti ASI dengan susu kotak. Maka kita perlu ingat, bayi-bayi kita itu harus menyusu kepada ibunya. Kalau dalam pembahasan itu rada kasar, bukan menyusu kepada sapi, bukan menyusu kepada kambing, tetapi kepada ibunya. Kecuali kalau memang si ibu misal air susunya tidak keluar, wonten apa mboten? Ada. Sejak lahir kok air susunya nggak keluar, lah piye meneh? Itu sudah menjadi jalan lain, sudah menjadi ketetapannya Allah. Sehingga mau ndak mau perlu asupan susu yang lain. Kalau situasinya seperti ini monggo. Atau lagi si ibu misal dalam kondisi sakit, lalu air susunya menjadi rusak. Ketika air susunya menjadi rusak, maka boleh dikasih susu
sapi nopo susu kambing yang memang sudah direkomendasikan, sudah dibolehkan. Tapi kalau tidak Bapak-bapak, Ibu-ibu, maka si ibu ini harus menyadari perlu menuntaskan proses menyusuinya sampai 2 tahun. Kalau mampu disempurnakan 2 tahun, alhamdulillah. Karena katanya Bapak Ibu, katanya ada yang ini Pak, obrolan para ibu-ibu muda, kalau sudah lebih dari 1 tahun itu bahkan harus diganti dengan susu kotak. Air susu ibu sudah nggak baik gitu. Ini menyelisihi sebetulnya, karena penyapihan itu sempurnanya 2 tahun. Ada kalian kita nyebutnya MPASI nggih, makanan tambahan, itu tetap disusui. Namanya makanan tambahan, yang utama adalah ASI. Kita sering kebolak-balik, namine makanan tambahan nggih namung tambahan, bukan pengganti atau yang utama. Ini sering saya tekankan betul kepada istri saya ketika nyusui. Karena seringkali ketika sudah pada makanan tambahan, asinya dilewatkan. Padahal selain urusan makanan, asi menika berkaitan dengan kejiwaan si bayi. Sehingga meskipun sudah mencapai 1 tahun, anak-anak ini kalau memang tidak ada uzur, ibu harus tetap menyusui. Nah, makatan Bapak Ibu-ibu berkaitan dengan penyusuan menika. Dan kalau sudah 2 tahun itu disape. Angsale nyape ampun diapusi. Nggih sering nggih Bu. Napa? Ngapunten. Puting susunya dikasih napa? Sing pahit-pahit nika Bu. Kunyit dan sebagainya. Niku kaget niku kaget si anak. Maka dulu saya ingat betul, anak saya yang pertama sering saya wanti-wanti. Wanti-wantinya, nak, bulan depan kamu sudah nggak nyusu loh ya, gitu. Sudah nggak nyusu. Wah, nangis. Terus besok lagi, nak, seminggu lagi kamu udah nggak nyusu loh ya. Wah, nangis. Dan betul, kur kari rodok purun rekoso napa mboten. Biasanya nanti kalau malam kudu gantinya dengan gendong semalaman itu biar mau tidur. Nah, maka satu di antara pesan guru kami ketika proses nyape ini ya sing alus katanya. Bukan langsung dikasih pahit-pahitan sekali langsung emoh niku kaget niku bayinya akan kaget. Riyen ngoten napa mboten? Oh nggih, karena itu sudah menjadi tradisi Bapak Bu, sudah menjadi budaya. Karena sing gampang nggih ngoten, sing repot niku wow rodok berjangka. Karena nggak harus 2 tahun pas. Kalau nanti misal harus mundur nggih nggak apa-apa mundur, sepekan, 2 pekan, sebulan baru mulai bisa lepas. Kados jenengan nek naik motor ngebut, terus ngerime dadak. Nyolot nang mboten? Nyolot. Ngutek cuing ngoten gitu insyaallah. Maka ngeremnya kudu alon-alon ngeser. Ibarat yang naik motor terus ngerime alon-alon. Saya paham Bapak Ibu, ini sudah menjadi tradisi di wilayah kita, termasuk saya juga dengar cerita-cerita dari ibu dan sebagainya itu nonton niku. Nek riyen cirose diparingi broto wali. Wah, tempon. Maka si bayi akan kaget. Ini juga nggak baik bagi perkembangan bayi. Mekaten Bapak Ibu, ngapunten mugi-mugi yang sekedhik niki bermanfaat. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilajengaken.